Ya, dalam setiap perjalanan hidup kita, pernahkah kita berhenti sejenak dan mensyukuri atau memikirkan apa yang sudah kita miliki? Pasti rasanya luar biasa kalau kita bisa melakukan hal itu. Tidak terjebak pada kesibukan dan rutinitas yang kadang-kadang suka menutup pikiran kita sendiri. Seolah-olah kita kurang ini, kurang itu, kurang itu. Betul. Padahal ketika kita diam, iya, luar ketika biasa kita diam ya, karena manusia itu kan human being. Being itu kan diam, Iya. menikmati gitu. Tapi seringkali manusia itu menjadi human doing. Sibuk melakukan sesuatu, lari dari satu meeting ke meeting yang lain. Betul sekali. Saya tuh Dari satu program ke program yang lain. nggak sempat duduk dan mensyukuri gitu ya. Itu namanya human doing. Human doing. Nah, yang lebih di bawah itu adalah namanya human having. Dia melihat yang namanya orang itu ya tergantung dari apa yang dia pakai. Itu di bawah mereknya seperti itu, paling bawah itu. Human having, human doing dan human being. Oke, sudahkah kita menjadi human being? Oke, kita angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oh, kecil sekali suaranya. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Ibu Rini di Kudus. Ibu Rini, silakan Bu Rini. Ya, Ibu Rini di Kudus. Ya, Ya, silakan Bu silakan, dari Ibu. Cibubur. Iya. Selamat malam, Bapak Arman. Iya, selamat malam. Selamat malam Bu Rini. Ya. Mau tanya nih, Ya. pada diri saya sendiri ya ini ya Pak ya. Ya. Saya merasa bersyukur apabila jatuh sakit. Mm-mm. Saya merasa bersyukur apabila jatuh sakit. Mm-mm. Nah, karena itu mungkin peringatan bahwa saya harus istirahat. Ya, Ibu. Halo? Karena di situ aku merasa bahwa aku harus istirahat. Oke. Gitu. Oke, ini agak terputus-putus ya sambungannya, jadi agak kurang jelas Ibu Nah, yang satu lagi. pertanyaannya. Nanti coba kita bahas ya, bagaimana kalau ketika kita mendapatkan jatuh sakit, kita Ya. bersyukur. Makna yang bisa kita ambil dari kejadian itu. Oh, baik. Oke, baik, terima kasih Terima Ibu kasih, Rini. Bu Rini. Terus pertanyaannya. Baik, silakan Ya. Mas. Saya tidak terlalu jelas sebenarnya apa yang Betul dimaksud. sekali, ya, agak tapi, susah menangkapnya ya. Kalau kita jatuh sakit, itu sesungguhnya adalah peringatan Tuhan dalam tanda petik ya. Ya. Karena Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang. Tuhan itu selalu memberikan feedback kepada kita gitu. Akan apa yang kita lakukan, kalau tidak sejalan dengan hukum alam, dengan natural law, maka Tuhan akan memberikan peringatan dalam tanda petik gitu ya. Jadi ketika hidup kita nggak balance, nggak pernah olahraga dan sebagainya, kan berarti kan melanggar hukum alam kan? Betul. Tuhan akan kasih itu bisikan-bisikan. Nah, kalau kita dengan bisikan-bisikan kita masih belum paham juga, Tuhan akan kasih bukan bisikan, sekarang kata-kata yang lebih keras. Kata-kata yang lebih keras kita masih belum paham juga, akan dikasih teriakan sama Tuhan. Jangan sampai dicolek. Jadi kalau ini mungkin kalau Berasa sakit banget mungkin ya soalnya. baru dicolek kali gitu ya. Jadi siapa yang bisa dibisiki, orang yang bisa dibisiki tidak perlu diteriaki. Oke, Nah, apalagi kalau akhirnya ya jangan sampai di demo. di demo. Oke. Suruh turun gitu tuh Betul, bahaya betul, lagi betul. ya. Oke, Mas Orhan baru 3 loh maknanya Ya, tadi syukur. kita Sekarang masuk masih yang ada 3 keempat, lagi. Ya. Yang keempat adalah yang namanya bersyukur itu adalah fokus pada kelebihan, Oke. bukan kekurangan. Baik. Itu namanya bersyukur. Oke, termasuk lebih lemak yang lebih gitu ya. Nah, kita juga bisa lihat ya, pertama adalah lebihnya kita apa, kelebihan kita. Karena banyak orang yang kurang percaya diri, ya kalau dia berkaca tuh selalu aja ada bagian tubuhnya yang kayaknya kurang gitu ya. Dibandinginnya sama supermodel soalnya. Betul, dan kan? kemanapun kita pergi, Ya. kita selalu ketemu dengan orang yang lebih cantik dari kita, lebih tampan dari kita, lebih pinter dari kita, lebih gaya dari kita. Betul. Selalu ada yang lebih dari kita. Di atas langit, selalu ada langit lagi gitu. Tapi ingatlah, mereka juga punya kekurangan kok. Nah, maka kita harus lihat bahwa, Kelebihan. mari kita lihat kelebihan kita apa. Oke, itu yang keempat. Itulah yang harus kita tonjolkan. Gitu. Harus kita tonjolkan. Betul, kelebihan kita. Dan bukan hanya itu, yang membuat kita bersyukur adalah kalau kita juga bisa melihat kelebihannya orang lain. Oh iya? Iya, Kenapa? bukan kekurangannya. Coba kalau saya tanya sekarang, misalnya kita punya pasangan ya di rumah. Ya. Tahukah kita apa kekurangan pasangan kita? Tahu. Tahu deh. Nah, Saya paling gampang tuh lihat Paling kekurangan gampang, orang. iya. Betul. Itu membuat kita tidak bersyukur. Karena Betul. kemudian ketika kita di luar rumah, kita menemukan orang lain yang Pencitraan kelihatan ya kelebihannya aja. pencitraannya kelihatan lebihnya, akhirnya kita jadi membanding-bandingkan dan akhirnya kita tidak bersyukur. Baik. Maka selalu lihat
Kelebihannya, bukan kelemahannya. Kelebihan diri kita maupun kelebihan orang lain. Kelebihan orang lain, kelebihan bawahan kita di kantor. Ya kan seorang atasan kalau ditanya bawahannya apa? Kekurangannya, coba tulis banyak sekali. Tapi coba cari kelebihannya apa? Mikir gitu ya lama ya, apa ya gitu. Lama-lama kalau kita bisa memikirkan kelebihan orang lain itu yang membuat kita bersyukur. Karena setiap orang sesungguhnya adalah hadiah bagi orang yang lain. Oh, setiap orang adalah hadiah bagi orang yang lain. Dan Anda pemirsa juga hadiah buat kami. Iya. Hari ini masih ada satu segmen lagi hadiah untuk kita semua untuk bisa menjawab pertanyaan Anda. Sekaligus juga masih ada 2 nih makna syukur yang belum kita bahas dan juga masih mau berbincang-bincang dengan Mas Adi. Selain satu ini ya, tetap bersama kami di Happiness with Arfan Paradiansyah. And if you wanna be happy now. Gak usah tunggu besok ya, oke?